Halo pemirsa, apa kabar? Nah, cerita hari ini, video hari ini itu hari Minggu. Jadi, tadi pagi-pagi sekali saya pergi ke pasar untuk beli ikan, beli sayuran, beli bumbu-bumbu dapur. Ya, puji Tuhan ada berkat sedikit yang kami terima. Dan berkat itu untuk anak-anak juga. Ada seorang ibu yang memberkati anak-anak dengan memberikan uang jajan. Jadi karena mereka belum sekolah, jadi saya bilang, "Mama mau pergi beli, bumbu-bumbu dapur dan, eee, makanan untuk hari ini ya." Karena mereka belum sekolah, jadi saya belum memberikan mereka jajan. Pemirsa, ini itu di awal minggu tanggal 2 di bulan, Maret. Jadi biasanya kalau di awal minggu itu di gereja harus diadakan perjamuan, dan kalau diadakan perjamuan berarti durasi ibadahnya agak sedikit bertambah ya. Jadi saya dan suami cepat-cepat bekerja sama, suami membersihkan ikan, saya membersihkan sayur dan rempah-rempah semua. Nasi sementara dikukus itu di belakang lihat ada belanga yang berasap-asap. Kerjasama untuk mengerjakan hal ini supaya cepat selesai karena ini waktu sudah semakin berjalan, sudah jam 8 lebih, sementara ibadah jam 10 pagi. Saya harus pelayanan, saya harus khotbah juga pagi hari ini, jadi saya hanya membersihkan sayurannya biar keluar ibadah sebentar, baru dimasak sayurnya ya. Dan pasti ada jemaat yang lapar karena durasi ibadahnya bertambah ya. Mmm, saya sudah menyuruh anak-anak untuk membereskan rumah dan lain sebagainya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, mendatangkan kesembuhan bagi kami. Dalam penyembahan kami merasakan Tuhan memeluk setiap hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang berkat atas pujian dan penyembahan kami. Engkau merindukan setiap pribadi kami yang datang di tempat ini. Ada mezbah yang naik di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau sedang menanti setiap persembahan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Sehingga apa yang kami persembahkan pagi hari ini, kami percaya persembahan kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Oh, kami percaya Bapa di surga, di mana satu dua orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Maka pagi hari ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ambil alih kebaktian kami pagi hari ini Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau urapi dalam nama Yesus. Worship leader, singers, pemusik, pemain rebana, bahkan hamba firman Tuhan, bahkan yang mengambil meja perjamuan, semua kami ada dalam pengurapan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan, Tuhan cepatkan langkah mereka, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama, menaikkan pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka, kami tabiskan kebaktian kami pagi hari ini hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan kembali. Haleluya. Bersuka cita, amin. Saya percaya hadirat Tuhan. Dia bisa menetapkan, aku tidak akan memberikan kamu hati yang lembut lagi. Karena itu firman Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kesempatan yang Tuhan beri, Dia kasih keluar hidup saudara dan saya dari lumpur dosa. Dia angkat saudara, Dia bawa saudara dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan pada ayat yang ke-14 lalu bertanya Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi kalau ada kesempatan firman itu datang kepada engkau, siapapun orang-orang yang menegur hidup saudara, itu perintah Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi Tuhan berpikir, oh iya, kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jangan sampai
di sana bahwa ketika engkau melakukan yang salah Bapak Ibu Saudara, kau tumpuk lagi salahmu, tumpuk lagi, tumpuk sampai segunung. Bapak Ibu Saudara, hatimu akan keras dan membatu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melakukan sekecil apapun kesalahan dan engkau memperbaiki, maka itu akan dihapus dan dihapus. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita orang tumpuk dari satu plat, ya, seperti tela mau susun Bapak Ibu Saudara, kok kira-kira kalau mau kasih rubuh, kalau dia suka campur dengan semen, senyata akan orang mesti motoki dengan kekuatan. Amin. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan pelihara dalam hidup kita. Amin. Kalau kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, mau ada dan tidak ada orang bersyukur, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Ya. Karena firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kurang satu hari pasti tidak akan sampai berhari-hari. Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau hari ini masih ada kasih karunia Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Hanya ada di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Pemirsa, selesai pelayanan di sana, saya cepat-cepat dipanggil untuk ke rumah karena mama sudah muntah-muntah. Mama sudah dalam keadaan yang lemas. Jadi ini mama habis muntah, mukanya sudah berkeringat, ada keringat yang meleleh. Jadi selesai dari pelayanan, ini masih ada jemaat ada di luar sana, pemirsa, bahkan sahabat-sahabat semua. Jadi saya harus lihat mama dulu. Memang mama ini sakit sudah dari hari Kamis, ya. Jadi kami sempat ke dokter di hari Kamis itu, dan dokter memberikan obat, dan mungkin karena terlalu keras obatnya, jadi efeknya itu mama jadi lemas, dan kemudian mama jadi muntah-muntah. Mama memang muntah banyak sekali, jadi embernya ini tuh sudah penuh dengan muntah-muntah, ya. Jadi saya harus ganti, saya harus lap semuanya supaya terlihat bersih, ya. Sudah beres. Oh, mau bawa dulu lagi. Pemirsa, ini tadi itu saya lagi makan bersama dengan jemaat. Tapi karena mendengar mama muntah, jadi saya masuk ke dalam. Saya tutup pintu karena tidak enak orang makan muntah di dalam. Jadi saya minta permisi kepada jemaat yang lagi makan di luar. Saya bilang, permisi ya, tidak apa-apa, saya tutup pintu. Saya mau lihat dulu mama lagi muntah di dalam. Jadi saya bereskan dulu mama di dalam, baru saya keluar lagi, saya lanjutkan lagi saya makan. Karena saya juga lapar, pemirsa. Ini jemaat lain sudah pada tidak makan dan sudah pada pulang yang lainnya, ya. Karena memang tadi ini saya juga lagi ada memberikan arahan sedikit kepada pelayan-pelayan altar, jadi agak sedikit lama. Pemirsa, saya punya jemaat ini bisa urut, ya. Jadi waktu selesai makan, Bapak bilang, bisa saya urut mama. Oke. Jadi memang mama punya urat-urat ini lagi tegang-tegang, ya. Jadi om pas pegang mama punya urat-urat, dia bilang, waduh banyak ketegangan. Mau tangan mana yang sakit?
Ini. Cuci tangan ini yang mana? Baru Pak Bapak so mendingan lah cuci tangan. Coba Bapak gembala. kemarin ada bakar jari, maka tambah nih. Setambah apa? Ya ampun, so kerja so baik dan cuci tangan. Kerja mak. Memang sama dikali ini. Kan. Berarti Om tahu kan Mbak Uru mereka? Iya, sekarang ada. Ya Bapak, cepat cepat. Apa cari balik di toko banyak. Surah benda coba aduh, kasih yang ini, coba tolong dang. Pelan-pelan. Sudah hijau jadi cocok. Aduh suka no. Cepat tadi nana. Pemirsa, hari makin sore, Mama muntah lagi dan suami saya bilang begini, Mak, kita bawa Mama aja ke rumah sakit, bukan ke dokter. Jadi saya keluar dan mau bawa Mama ke rumah sakit. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang kami pikirkan kalau di rumah sakit itu kami tidak bisa banyak orang yang datang di sana terus menyita waktu dan lain sebagainya. Terus bukan hanya itu, banyak orang penyakitan di sana dengan berbagai macam-macam penyakit. Jadi saya menyuruh Agustina untuk pergi panggil mantri, dan pemirsa, setelah Agustina pergi, Agustina balik, dia bilang belum bisa, katanya mantri tidak bisa datang karena tidak ada obat, jadi kita harus bayar dulu. Oke, jadi kami harus bayar dulu 300.000 untuk pergi beli obat infusnya itu, dan suami saya pergi cepat-cepat antar uang untuk menjemput mantri yang biasanya kami sering ke Pak Mantri ini ya. Jadi Pak Mantri ini sudah pensiun di rumah sakit. Jadi biasanya kami kalau sakit-sakit ringan itu pergi ke Mantri ini namanya Pak Mantri Max. Ini masih sepupuan dengan papa saya. Jadi tetap harus ada pembayaran ya, karena memang obat-obat semua dibeli. Jadi kami memikirkan daripada kami harus bawa Mama ke rumah sakit dengan beberapa waktu lalu juga kami sudah pernah bawa Mama ke rumah sakit dan aduh banyak yang tidak mengenakan ya, bau-bau yang tidak enak di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kami memutuskan untuk di rumah saja, dan ini Mantri Maxnya sudah ada dan kami siap-siap untuk pasang dia punya infus dan lain sebagainya. Tadi. Oh, yang tadi lo telepon, bukan Bunda itu. Mei. Oh, gitu baru. Iya. Oh, berarti putar. Mau putar dulu. Mau Pak Kamal di sini. Iya, mau putar. Kalau enggak mau pasang di tangan kanan, buat makan atau ini. Oh, yang ini ada. Tinggi sekali. Oh. Mama sudah diinfus. Ini sudah dua kali diinfus ya. Maksud saya sudah 2 botol ya. Jadi botol pertama sudah diganti dan ini botol kedua. Jadi Pak Mantrinya sudah pulang
Dan ini tuh kira-kira habisnya itu jam 2 atau jam 3, hampir siang ya. Jadi kata Pak Mantri kalau sudah selesai, kalau sudah habis baru telepon Pak Mantri untuk datang gantian. Tetapi pemirsa, ini saya ketiduran ya. Maksud saya tuh ketiduran eh, di jam harus menghubungi Pak Mantri ya, karena di satu malam ini saya menjaga mama, kasih makan, terus mama muntah di tengah malam, kemudian mama ke toilet dan lain sebagainya. Jadi saya kecapean sekali. Saya ketiduran di jam 4 lebih ya. Jadi Pak Mantri itu datang sekitar jam begitu, tapi saya masih sempat dengar dia ketuk pintu dan dia datang untuk mengganti cairannya lagi ya. Mari Jepang. Pemirsa, ini keesokan harinya. Di hari ini itu hari Senin. Saya mendengar ada jemaat juga yang sakit dan masuk rumah sakit dan sedang dipasang oksigen. Jadi ini saya ajak suami untuk pergi lagi ke rumah sakit mengadakan kunjungan doa. Saya bilang ke anak-anak jaga oma, dan karena ada kakak yang tertua ini laki-laki, lihat itu kakinya di sana itu pemirsa kelihatan. Saya bilang temani mama dulu di sini karena saya mau pergi kunjungan dulu doa, karena mereka juga jemaat yang setia di gereja. Jadi harus ke sana lagi untuk mengadakan kunjungan ya. Mereka masuk rumah sakit dari tadi malam. Memang saya sudah dengar informasi, tapi karena mama juga sedang dirawat di rumah, jadi saya bilang belum ya, saya belum ke sana. Saya mau jalan dulu ke rumah sakit pemirsa, jangan lupa topang doa ya buat orang-orang yang sakit. Terima kasih, bye-bye.